Halo teman-teman, balik lagi sama saya Aldo di channel Nggak Diajarin di Sekolah. Nah, teman-teman pasti pernah dengar nasihat yang kurang lebih kayak gini. Jadi orang jangan banyak bicara, fokus kerja keras, biar nanti hasil kerja kita yang bicara. Nah, nasihat ini adalah nasihat yang saya sangat pegang dulu. Dulu. Karena sekarang saya tahu bahwa nasihat ini salah. Ya, nasihat ini salah. Ini saya bisa bilang salah berdasarkan satu, pengalaman pribadi saya sendiri, dan dua, banyak expert di luar sana yang bilang bahwa ya sikap seperti ini itu salah. Untuk bekerja tanpa banyak bicara itu salah. Ada Joel Garfinkel, beliau adalah top 50 executive coach di US sana. Dia itu ada bilang bahwa nomor satu kesalahan employee atau karyawan adalah berpikir bahwa pekerjaan mereka akan bicara untuk diri mereka sendiri. Padahal seharusnya setiap orang itu bertanggung jawab untuk bisa menceritakan dirinya, untuk bisa self-promote, mempromosikan dirinya. Lalu ada juga Susan M. Barber, beliau adalah leadership coach dan konsultan yang menyampaikan pesan yang serupa juga, bahwa kerja keras kita tidak akan cukup untuk bisa membangun kredibilitas, karena harus dari kitanya sendiri juga ada usaha-usaha khusus untuk meningkatkan visibility atau keterlihatan atas kerja keras dan kualitas kita. Lalu juga ada berbagai artikel di Harvard Business Review terkait pentingnya kita untuk tidak hanya mengandalkan kerja keras, tapi juga untuk self-promote, untuk menceritakan, untuk ngasih tahu orang-orang bahwa kita itu ada kerja keras, kita itu ada membuat hasil. Karena semakin ke atas, semakin nggak bisa pekerjaan kita itu yang bicara. Harus semakin dari kitanya juga bicara. Nah, jadi masalahnya apa sebetulnya? Kenapa kita nggak bisa hanya kerja keras? Kenapa kita nggak usah banyak omong, biarkan kerja keras kita yang hasilnya nanti yang bicara? Ada dua permasalahan utama. Yang pertama adalah hilangnya kesempatan atau kita melewatkan kesempatan. Contohnya begini. Ceritanya ada dua teman kita, namanya Thomas dan satunya lagi Budi. Dua-duanya sama-sama buka bisnis usaha jualan bakpao. Bedanya, si Thomas, dia itu setelah mulai bikin, dia banyak keluar-keluar cerita-cerita ke teman-teman, ke keluarganya, kalau saya ini sekarang jualan bakpao loh, lagi mulai usaha nih, banting tulang. Nah, bedanya dengan Budi diam-diam aja. Dia pokoknya fokus kerja keras karena dia berpikir, nanti teman-teman gue ataupun keluarga gue juga akan tahu kalau gue punya bisnis bakpao ketika bisnis gue udah besar, udah sukses. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah si Thomas yang dia korak-korak ke teman-temannya, disamperin sama temannya. Ada temannya yang datang bilang, Thomas, lu jualan bakpao sekarang, pas banget nih, komunitas gue mau ada acara, lagi nyari vendor buat snack, lu bisa nggak kira-kira ngisi? Datang lagi teman yang lain, Thomas, lu jualan bakpao, pas banget nih, kantor gue lagi cari catering buat ngisi snack sore setiap hari Jumat, lu bisa nggak kira-kira masuk? Oh iya, si Thomas senang, dapat deal, dia jalankan, sukses, dia dapat bisnis tambahan, bisnis baru, deal baru, dan teman-temannya pun puas, teman-temannya pun kasih testimoni, cerita-cerita lagi ke teman-teman lainnya. Akhirnya terus berkembanglah bisnisnya Thomas. Sementara kita balik lagi ke Budi yang diam-diam aja, dia jalan bisnisnya ya begitu-begitu aja. Karena dia kehilangan kesempatan-kesempatan yang Thomas bisa dapatkan tadi dengan cerita-cerita. Si Budi nggak dapat kesempatan karena bekerja dalam diam, karena berpikir pekerjaannya yang akan berbicara nanti. Itu masalah satu. Masalah nomor dua adalah hasil kerja keras kita bisa jadi malah diakui atau orang lain yang mendapatkan pengakuannya. Nah, gimana ceritanya? Karena kita nggak ngomong. Contohnya gini, ceritanya kamu sama teman kamu satu tim dan punya tugas untuk bikin website aplikasi yang berkualitas. Nah, teman kamu ini nggak banyak kerjanya, dia itu seiprit lah kontribusinya, cuma 10% dari semua yang dikerjain. Kamu yang kerja keras,
kamu memastikan semuanya jadi, 90% kamu yang kerjain, beresin, hasilnya pun bagus, kamu yang jamin kualitasnya. Udah jadi nih website dan aplikasinya. Tiba hari dimana hasil karya kamu itu akan perlu di-present. Tiba di hari meeting, udah duduk berjejer, bos-bos, manajer-manajer, petinggi perusahaan, eksekutif semua ada. Di meeting itu, teman kamu yang satu, yang paling banyak ngomongnya justru dia yang kerjanya dikit, dia ngomongnya banyak di meeting itu. Oh ya, kami telah berhasil bikin website aplikasi yang sangat bermanfaat, mampu menyelesaikan masalah customer kita, mampu berpotensi meningkatkan profitability sampai sekian demikian. Oh keren, dia yang present, dia yang cuap-cuap. Ya dalam hati kita, ya lu bacot aja, gue tahu kok gue yang banyak kerja. Tapi apa yang ada di pikiran orang bos-bos di sana? Ya bos-bos di sana mikir, oh ya, ini karya yang bagus dan dia karyawan yang hebat. Dia siapa? Dia yang ngomong, teman kamu yang banyak ngomong itu. Bahkan bisa jadi bos-bosnya itu di sana nggak tahu kalau itu kamu ada kontribusi juga ngerjain si website atau aplikasi itu. Ya itu dampaknya. Yang ngomong yang dapat pengakuan, yang nggak ngomong nggak dapat pengakuan. Padahal yang kerja siapa, yang dapat pengakuan siapa? Ujung-ujungnya nanti teman kamu yang dapat promosi, dapat ya berbagai opportunity tambahan. Sementara kamu yang kerja keras justru malah kehilangan itu semua. Karena ya nggak ada yang tahu kalau kamu yang ngerjain. Itu masalahnya yang kedua. Nah kalau emang situasinya begitu bermasalah, kenapa bisa sampai ada nasihat untuk orang jangan banyak bicara, fokus aja kerja keras? Nah, nasihat seperti itu kemungkinannya muncul akibat culture kita yang lebih kuat adat ketimurannya. Dimana kalau adat ketimuran itu cenderung mengutamakan kebersamaan, gotong royong, ketimbang kesuksesan pribadi. Lebih banyak mengutamakan kerendah hatian ketimbang kepercayaan diri. Dan juga sangat kuat unsur senioritas dan hierarkinya. Sehingga kalau ada orang yang membicarakan terkait pekerjaan dia, karya dia, kerja keras dia, kualitas diri dia, itu tidak dipandang sombong, dipandang individualis. Padahal sebetulnya enggak. Padahal sebetulnya itu diperlukan. Seperti contoh-contoh tadi, ketika orang itu mampu mempromot dirinya sendiri, dalam tanda kutip mempromosikan, menjual dirinya dengan nilai-nilai yang benar-benar dia punya, ya dianya terbantu karena mendapat pengakuan, mendapat kesempatan. Orang lain juga terbantu. Orang lain yang bisa kita bantu jadi tahu bahwa oh ternyata si ini bisa bantu, mau banget gue dibantu dia. Ya kan gak cuma kita aja, cuman orang lain juga merasakan manfaatnya. Nah ini kebalikannya kalau di adat barat ya. Kalau di barat itu justru orang-orangnya ya pada high self esteem, sangat-sangat confident, bahkan overconfident, terus lebih individualis. Justru mereka PR-nya adalah gimana caranya lebih rendah hati. Ya, makanya kalau kita orang timur kan suka ngeliat orang barat nih kok kayak belagu banget, kok sombong banget gitu. Ya itu beda adatnya. Tapi intinya ada di tengah-tengah. Ada balance-nya, dimana kita memang harus rendah hati, humble, tapi juga tetap untuk bisa memunculkan diri, memperlihatkan diri, dan self-promote, mempromosikan diri bahwa ya kita itu orang yang berkualitas, kita itu orang yang mau bekerja keras dan hasilnya sudah terbukti. Ya, jadi itu dia. Jadi teman-teman, jangan lupa mulai sekarang jangan kerja keras dalam diam, tapi banyak-banyak bicarakan, banyak-banyak tampilkan hasil karya kalian, baik itu di website, di sosmed kalian, ataupun coba lebih speak up lagi dalam diskusi, dalam meeting, mulai coba tawar-tawarkan bantuan ke orang-orang yang sekiranya bisa kita bantu. Semuanya demi diri kalian sendiri. Karena sayang, kasihan kalau seandainya kalian yang udah kerja keras tapi justru kehilangan kesempatan oleh hal-hal positif yang bisa didapatkan karena kalian sendiri yang nggak mau mempromosikan diri sendiri. Ya karena kalau bukan kita sendiri yang bertanggung jawab untuk mempromosikan diri kita sendiri, dan siapa lagi? Ya, semoga ilmu hari ini bermanfaat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan, feel free untuk langsung isi di kolom komentar ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!